Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa kembali Kabib-kabib bersama budak-budaknya. Halo antum-antum semuanya, bagaimana kabar? Ya, ini ada informasi lagi yang cukup menarik dan hadiahnya sangat fantastis ya untuk kabib-kabib dan budak-budaknya. Ada sayembara kembali. Kalau kemarin sayembara yang diadakan oleh Mas Lubab El Zaman, barang siapa saja yang bisa menjawab 12 pertanyaan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah disodorkan ke pihak Robitoh Alawiyah, maka kabib-kabib dan budak-budaknya ini berhak mendapatkan hadiah tanah beserta sertifikatnya. Akan tetapi sampai saat ini juga belum ada kabib-kabib dan budak-budaknya yang mengirimkan jawaban daripada 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mungkin hadiahnya kurang besar ya, mungkin. Ini kalau kurang besar kabib-kabib dan budak-budaknya, ini ada sayembara yang hadiahnya fantastis besar, yakni 2 miliar. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana ketika uang 2 miliar ini dibelikan es dawet. Ya, mungkin kabib-kabib sama budak-budaknya ini bisa tenggelam dengan es dawet yang seharga 2 miliar tersebut, sehingga memudahkan mereka kembali ke negaranya Yaman. Ya, jadi hadiahnya 2 miliar. Dan sayembara ini diadakan oleh Abu Vulkanik, Facebook Abu Vulkanik. Lebih lengkapnya lihat di akun beliau Facebook Abu Vulkanik. Kalau kesulitan untuk mendeteksi nama beliau, minta ke saya linknya. Ya, link Facebooknya akan saya kirim. Jadi sayembaranya adalah barang siapa saja yang bisa membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berhasil menyimpulkan bahwa nasab habaib itu terputus dan tertolak. Ya, jadi barang siapa yang bisa membuat bantahan atau antitesis tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka dia berhak menerima hadiah senilai 2 miliar. Dan ketika dibelikan es dawet akan bisa menenggelamkan kabib-kabib dan budak-budaknya. Ya, itu. Jadi silahkan. Sekali lagi, halo para kabib-kabib dan budak-budaknya, ada sayembara 2 miliar. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, bagi budak-budak kabib yang ingin membuat bantahan atau antitesis tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya kasih bocoran ya untuk meruntuhkannya. Saya bocorin ya, untuk meruntuhkannya ya, meruntuhkannya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, setidaknya ada 2 hal yang harus kalian bongkar. Silakan 2 hal ini kalian bongkar. Kalau bisa nanti Anda berhak menerima hadiah senilai 2 miliar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kelemahan
metodologi penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang digunakan dalam tesis beliau. Jadi silahkan lemahkan metodologi beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, lemahkan. Cari titik lemahnya itu bagaimana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua menghadirkan atau menemukan referensi-referensi yang lebih valid daripada referensi yang ditampilkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya. Atau setidaknya membungkam kelemahan referensi yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Atau dalam hal ini silakan, kalau ada kitab sezaman yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad bin Aisyah, silakan kirim. Nanti Anda berhak menerima hadiah senilai 2 miliar. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ya. Jadi sekali lagi, tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kalau kita baca, kalau kita kaji, kalau kita teliti, maka dalam tesis beliau ini sudah ada tahapan sejarahnya. Jadi itu dilihat dari mana bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah ada tahapan sejarah. Yang pertama, pemilihan topik dengan merumuskan sebuah sejarah yang akan dibahas. Jadi begitu. Ya. Yang kedua, di dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ada heuristik atau pengumpulan sumber penelitian beliau. Jadi di dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini ada heuristik. Yang ketiga, ada verifikasi data atau sumber penelitian. Jadi kitab-kitab masalah yang menjelaskan tentang nasab, ya, mulai dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan bahkan seterusnya, ini diverifikasi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga beliau tahu betul mana kitab yang asli, mana yang tidak. Gitu. Ini jelas melalui tahap verifikasi data. Ya. Kemudian yang keempat, ada interpretasi atau penafsiran di dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang terakhir, kenapa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah dianggap ada tahapan sejarahnya? Karena di dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini ada historiografi atau penulisan sejarahnya. Ya, jadi silakan. Sekali lagi silakan yang enggak setuju dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silakan bantah, silakan sangkal, atau silakan buat antitesisnya yang nanti akan menghasilkan sintesis. Kalau Anda ini mengaku bahwa Anda ini berilmu, jangan dicaci maki Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani enggak bisa bantah, malah dicaci maki begini begitu. Ya, keluarkan antitesis Anda kalau memang Anda masih dianggap seorang ilmuwan. Ya. Ulama-ulama dahulu begitu. Seperti Imam Al-Ghazali ketika tidak setuju dengan filsafat, beliau membuat sebuah tesis, ya, dalam bentuk kitab yang namanya Tahafut Al-Falasifah. Akhirnya tesisnya Imam Ghazali ini dibantah oleh Ibnu Rushd. Ya. Jadi dibuatkan antitesis oleh Ibnu Rushd. Dan akhirnya
Ibnu Rushd ini berhasil membuat antitesis tesisnya Imam Ghazali Tahafut al-Falasifah yang bernama Tahafut at-Tahafut. Itu ya, jadi silakan untuk kabib-kabib dan muhibbin-muhibbinnya, silakan kalau bisa membuat antitesis hubungi saya, akan saya perkenalkan kepada Abu Vulkanik biar mendapatkan 2 miliar rupiah. Ya gede. Jadi gede kalau digunakan untuk membuat kolam es dawet biar pulang ke negara Yaman, sangat mudah itu 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.